Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita pada hari ini. Sholawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah dan kita akan membahas muqaddimah, pembukaan, pengantar pembelajaran akidah. Ada 3 pembahasan, agenda pembahasan dalam kajian pada hari ini. Yang pertama, pengertian akidah. Yang kedua, cakupan pembahasan akidah. Yang ketiga, pentingnya mempelajari akidah. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, apa pengertian akidah. Secara bahasa atau secara etimologi, akidah berasal dari kata akad ya, akoda itu ikatan. Ya, ikatan. Dan ikatan bukan sembarang ikatan, tapi ikatan yang kuat. Kemudian secara istilah terminologi dalam syariat Islam, akidah adalah sesuatu yang diikat dengan kuat. Diikat artinya diyakini, ya, yakin di dalam hati manusia, dalam hati seseorang, berkaitan dengan perkara-perkara agama. Ya, jadi akidah itu harus diyakini. Ya, artinya memang dalam akidah itu dalilnya jelas dan telah ada kesepakatan dari para ulama. Jadi jarang atau tidak ada perbedaan dalam masalah akidah, sehingga akan menimbulkan keyakinan dalam hati seorang manusia. Dan juga akidah itu berkaitan dengan keyakinan, bukan amalan. Kalau amalan itu nanti ilmu fikih, ya, amalan sholat, amalan puasa. Tapi akidah adalah amalan hati, keyakinan dalam hati. Ya, ini arti akidah. Kemudian cakupan pembahasan akidah mencakup rukun iman yang 6 ya. Inti dari pembahasan akidah, pelajaran akidah itu adalah membahas tentang rukun iman yang ada 6 macam. 6 macam. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada para nabi dan para rasul. Yang kelima, iman kepada kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang jelek. Ya. Kemudian apa kaitannya akidah dengan tauhid? Maka jawabannya tauhid itu salah satu bagian dari ilmu akidah. Jadi akidah cakupannya lebih luas, tauhid di dalamnya. Ya, karena tauhid itu membahas tentang iman kepada Allah. Ya, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, tauhid. Ya, tauhid ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya, kemudian dalam tauhid rububiyah ini karena mayoritas manusia mengakui dan tidak ada penyimpangan di dalam rububiyah. Ya, hampir semua manusia meyakini Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu yang mengatur. Ya, ini rububiyah. Sehingga dalam rububiyah ini memang jarang ya kitab-kitab khusus yang dikarang membahas tentang rububiyah. Tetapi ada sedikit pembahasan digabungkan dengan tauhid uluhiyah, seperti dalam
akidah Thahawiyah misalnya, ada pembahasan rububiyah. Setelah itu akidah yang lain. Ya, ini kaitannya dengan rububiyah. Kemudian pembahasan tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah. Karena banyak penyimpangan di dalam tauhid uluhiyah sehingga para ulama banyak mengarang kitab-kitab yang membahas dan menjelaskan permasalahan tauhid uluhiyah. Seperti kitab Ushulul Tsalatsah, ya, 3 pondasi utama. Kemudian kitab Qawaidul Arba, kitab Tauhid, kitab Kasyfus Syubhat, yaitu membahas tentang tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat juga banyak penyimpangan di situ, sehingga para ulama juga memberikan kitab khusus pembahasan secara tersendiri dalam kitabnya. Seperti ada kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Qawaidul Muthla, ya, membahas tentang tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah, kaidah-kaidah dalam nama dan sifat. Ada akidah tadmuriyah, ada akidah hamawiyah, yaitu membahas tentang tauhid asma wa sifat. Ya, jadi tauhid itu termasuk pembahasan akidah. Ya, akidah di dalamnya termasuk tauhid. Kemudian juga di dalam akidah ini dibahas ada permasalahan yang lain. Dari rukun iman yang 6 ini ada yang lain, tapi memang masih ada kaitannya dengan rukun iman. Seperti akidah berkaitan dengan sahabat, ya. Bagaimana sahabat Nabi itu, ini berkaitan dengan keimanan kepada Nabi dan Rasul, ya. Karena kalau ada orang mencela sahabat, nanti akhirnya dia akan mencela Rasul, karena gurunya adalah Rasul, ya, yang mengajari sahabat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat itu jelek, nanti berarti gurunya juga jelek. Ya, maka juga dibahas tentang akidah berkaitan dengan sahabat, karena kaitannya dengan keimanan kepada Nabi dan Rasul. Ada juga pembahasan dengan akidah berkaitan dengan pemerintah. Ini kaitannya dengan juga tauhid, karena ketaatan kepada pemerintah, keamanan itu akan menunjang ibadah, juga menunjang akidah yang baik. Maka dibahas bagaimana akidah yang benar terhadap pemerintah, ketaatan kepada pemerintah, bagaimana menghadapi pemerintah yang zalim misalnya. Ya, ini cakupan pembahasan akidah. Kemudian apa pentingnya mempelajari akidah? Keutamaannya apa? Ya, di sini akan kami sebutkan ada 5 pentingnya keutamaan mempelajari ilmu akidah. Yang pertama adalah akidah itu adalah kewajiban pertama manusia. Kewajiban pertama manusia adalah akidah. Yang kedua, kewajiban terakhir manusia kita adalah juga mempertahankan akidah. Yang ketiga, tugas pertama para nabi dan rasul. Allah utus para nabi dan rasul, tugasnya pertama kali adalah memperbaiki akidah. Yang keempat, amalan ibadah banyak, tetapi kalau akidahnya rusak, maka amalannya tidak berguna. Yang kelima, sebaliknya, jika amalan ibadahnya sedikit, tetapi akidahnya benar, akidahnya lurus, maka bermanfaat akidah itu, menutup kekurangan di dalam ibadah. Ya, satu persatu kita akan bahas, ya, berserta dalil-dalilnya. Kewajiban pertama manusia adalah akidah. Ya, sejak lahir, ya, ada hadis yang menerangkan bayi yang lahir, ada sunnah orang tua mengumandangkan azan di telinganya, walaupun hadisnya diperselisihkan. Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Ya, ada perbedaan, tetapi ada hadis seperti itu. Cuma memang ada perbedaan pendapat. Ya, artinya manusia lahir langsung
Akidah, azan, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, akidah pertama kali yang dikumandangkan di telinga mereka. Juga Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud menerangkan jika anak itu sudah mulai bisa bicara, yang diajarkan orang tua pertama kali bicara apa? Ditalkin la ilaha illallah. Ya, diajarkan la ilaha illallah, berbicara pertama kali. Ya. Kemudian dalam beberapa hadis disebutkan, di antaranya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, seorang sahabat, kami dahulu bersama Nabi Muhammad SAW, kami masih anak-anak yang mendekati balik, ya berarti 13 tahun, 14 tahun, 12 tahun. Seperti itu, anak-anak SD kelas 6 ya. Atau SMP kelas 7. Maka kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an ya. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para anak-anak itu iman. Iman itu apa? Akidah. Iman kepada Allah, malaikat, ya, kepada kitab, nabi, tadi rukun iman. Jadi pertama kali pelajaran kepada anak-anak kecil itu iman, akidah, sebelum mereka mempelajari Al-Qur'an. Maka setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an hingga menambah iman, karena akidahnya benar, akidahnya lurus. Dengan belajar Al-Qur'an akan menambah iman, karena paham perintah dan larangan dilaksanakan. Ya, tapi kalau iman, akidahnya tidak kuat, belajar Al-Qur'an tidak ada gunanya. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini sahih. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'adz pada saat berdakwah kepada orang kafir di negeri Yaman, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan menemui kaum ahli kitab. Ya, di sana ahlul kitab Yahudi. Maka hendaklah hal yang pertama kali kamu sampaikan apa? Akidah, tauhid. Nah, mereka bersaksi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. An yuwahhidullah. Pertama kali kamu ajarkan, kamu sampaikan an yuwahhidullah. Mereka mentauhidkan Allah. Baru setelah mau akidahnya benar, fa'alimhum anis sholat, ya, ajari mereka sholat. Kemudian ajari mereka puasa, ajari mereka zakat setelah akidahnya benar. Ya, ini sebagai dalil menunjukkan kewajiban pertama adalah akidah. Berarti ini penting karena diutamakan dan dipertamakan oleh Islam. Kemudian juga kewajiban terakhir kita adalah menjaga akidah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, tauhid, akidah, rukun iman yang pertama, pasti dia masuk surga. Ya, menjaga akidah. Bukan barang siapa yang akhir ucapannya misalnya akhir hidup itu ditutup dengan sholat, atau akhir hidup ditutup dengan puasa, tidak. Ya, tapi akhir hidupnya ditutup dengan akidah la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan juga pentingnya akidah karena dijaga sejak awal lahir sampai akhir hayat akidah. Kemudian juga tugas pertama Nabi dan Rasul adalah perbaikan akidah, bukan yang lain. Allah mengutus Nabi dan Rasul tujuannya memperbaiki akidah, tauhid, la ilaha illallah. Dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah para nabi-nabi dan rasul. Yang pertama, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Telah kami utus Nabi Nuh, ya. Nuh
Pertama kali Rasul pertama adalah Nuh kepada kaumnya. Apa yang dia sampaikan? Ya qaumi ibudullah. Yang beliau ajarkan apa? Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Itu Nabi Nuh. Pertama kali yang beliau ucapkan, ajarkan itu. Bukan menyuruh sholat, bukan menyuruh puasa, bukan menyuruh zakat. Tidak. Menyuruh akidah, tauhid yang benar. Kemudian setelah itu cerita tentang Nabi Hud. Juga sama ucapannya. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sama Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir 10 tahun di Mekah, fokus dakwah akidah. Tidak ada ya di Mekah, kalau kita belajar sirah Nabawiyah, di Mekah itu fokus akidah. Sholat itu turun kapan? Iya, sholat itu turun ya 10 tahun setelah beliau di Mekah. Ya, di Mekah 13 tahun kan. Naam di Madinah 10 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, itu 10 tahun itu akidah. Akidah, tauhid, baru setelah itu turun kewajiban sholat dengan Isra Mi'raj, Rasulullah dipanggil Allah ke atas langit itu. Baru ada perintah sholat. Sebelum itu tidak ada ibadah sholat, tidak ada ibadah puasa. Puasa itu waktu di Madinah. Iya, sholat itu akhir-akhir di Mekah. Tapi sebelum itu 10 tahun fokus akidah, tauhid. Kemudian juga yang menunjukkan pentingnya kita belajar akidah adalah amalan ibadah. Kalau ada orang amalan ibadahnya banyak, tapi kalau akidahnya rusak, maka amalannya tidak berguna sama sekali. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan, ya akan keluar di dalam umat ini suatu kaum yang kalian menganggap remeh sholat kalian dibanding sholat mereka. Lihat, renungkan ini. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang sholatnya sangat banyak, sangat hebat. Itu saja sholatnya sahabat masih kalah dengan kaum ini. Ya, sholatnya sahabat masih kalah. Ada kaum yang sholatnya, ibadahnya sangat hebat. Mereka membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Hanya sampai tidak meresap dalam hati. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Artinya sangat cepat, tidak terasa. Keluar dari agama, merasa dirinya itu hebat, ibadahnya banyak, padahal keluar dari agama. Kenapa mereka bisa seperti itu padahal amal ibadahnya banyak? Kenapa? Yang menyebabkan apa? Akidahnya rusak. Akidah mereka adalah orang Khawarij yang akidahnya rusak. Apa? Berkaitan dengan pemerintah. Mereka memberontak kepada pemerintah, banyak mengkritik pemerintah, ya, menyebarkan aib-aib pemerintah di media-media sosial, ya. Khawarij ini, ya, banyak ibadahnya tetapi tidak berguna amalannya karena akidahnya rusak. Kemudian amal ibadah sedikit, tetapi kalau akidahnya lurus benar maka bermanfaat. Ya, dalilnya diceritakan oleh Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat ada seseorang yang dipanggil oleh Allah, kemudian dibentangkan catatan amalannya banyak, kartu catatannya itu bergulung-gulung. Setiap kartu juga dibentangkan sejauh mata memandang, berisi perbuatan dosa, banyak dosa, artinya ibadahnya sedikit, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatan ini? Artinya, apakah engkau mengingkari ada yang tidak benar dari catatan ini? Maka orang itu menjawab, tidak ya Allah, benar. Catatan dosa-dosa saya itu benar, saya lakukan, saya akui. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat telah berbuat zalim? Malaikat menambah yang tidak dilakukan, dicatat, dilakukan dosa.
Maka orang itu menjawab, tidak, benar, ini tidak ada kezaliman. Malaikat mencatat dengan jujur dan benar. Kemudian ditanyakan lagi, apakah engkau punya uzur atau ada kebaikan? Ini catatanmu itu penuh dengan dosa. Apakah kamu punya kebaikan? Maka laki-laki itu menjawab, tidak. Dia bingung. Apa amal kebaikannya? Dia tidak tahu. Maka Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikan. Allah tahu kebaikan yang kami catat. Sehingga kamu tidak termasuk orang yang dizolimi pada hari ini. Maka dikeluarkanlah kartu, ya, bitokoh yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Akidah, tauhid yang benar. Orang ini tauhidnya benar, akidahnya benar. Walaupun ibadahnya sedikit, banyak dosa. Kemudian kartu itu ditimbang oleh Allah. Catatan amal itu ditimbang oleh Allah. Ternyata lebih berat kartu La ilaha illallah tadi. Artinya amalan akidahnya itu berat, lebih berat mengalahkan dosa-dosanya tadi. Sehingga orang tersebut pun dimasukkan Allah dalam surga. Ya, artinya akidah sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Maka penting kita belajar yang benar itu seperti apa, karena sangat bermanfaat bagi kita di dunia maupun nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir, renungan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kami menjalani hidup dalam jenjang waktu bersama Rasulullah SAW. Ya, sahabat pernah hidup bersama Rasulullah SAW. Kami diberi pelajaran iman sebelum pengajaran Al-Quran. Ya, lihat, Rasulullah mengajari sahabat itu apa? Iman, akidah sebelum belajar Al-Quran. Kemudian saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kami pun mempelajari halal dan haram. Karena Al-Quran turun secara bertahap, sedikit demi sedikit dipelajari. Dengan akidah yang benar dulu, dasar akidah yang lurus. Setelah akidah, baru belajar halal dan haram. Al-Quran menghalalkan ini, Al-Quran mengharamkan itu. Juga apa yang seharusnya dipahami darinya, seperti mempelajari Al-Quran saat ini. Akan tetapi pada hari ini, ya, pada zaman Ibnu Umar, dan juga pada hari kita, pada zaman ini, aku telah melihat orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Quran, diberikan pengajaran Al-Quran sebelum pengajaran iman. Banyak kita jumpai pada hari ini. Ya, orang-orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi dalam kondisi tidak diajari, tidak didasari iman yang benar. Dia membaca Al-Quran dari pembukaan hingga penutupnya tanpa mengetahui perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya. Dan tanpa mengetahui bagaimana seharusnya dia memahami hal itu. Ya, karena akidahnya tidak kuat. Kalaupun dia paham ini perintah, ini larangan, tapi tidak dilaksanakan. Ya sekedar wacana, sekedar wawasan. Al-Quran memerintahkan sholat. Sholat itu wajib, tahu. Zina itu haram, tahu. Tapi karena tidak ada dasar akidah, maka ya tidak dikerjakan. Yang wajib, yang haram juga tidak ditinggalkan. Yang penting hafal. Ya banyak kita jumpai saat ini, ya. Maka orang-orang seperti itu seperti menaburkan kurma, menanam kurma yang jelek, bibit yang jelek, nanti tumbuhnya pun tidak akan baik. Ya, pada hari ini kita jumpai, ya, banyak, ya, pondok-pondok tahfidz, kemudian kutab, ya, sekarang SD dinamakan kutab, yang mempelajari Al-Quran banyak. Ya, menamakan apa? Darul Quran, ada yang Qaryatul Quran, ada yang Baitul Quran. Ya, ini satu sisi kita gembira karena adanya semangat mempelajari Al-Quran. Tapi dari satu sisi kita khawatir apa yang dikhawatirkan Rasulullah dan para sahabat, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran tanpa dasar akidah iman yang benar.
Ya, banyak, dan kita buktikan, kita saksikan mereka banyak akidah-akidah yang rusak saat terjadi kejadian, saat terjadi peristiwa, sikap mereka tidak benar. Padahal hafid Al-Quran, banyak hafal Al-Quran, tapi sikapnya, mensikapi kondisi permasalahannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena akidah tadi yang tidak ditanamkan dengan benar sejak dini. Ya, maka pentingnya kita belajar akidah yang benar dan lurus sejak dini. Mari kita bersemangat dan mari kita sangat perhatian memprioritaskan masalah akidah ini. Barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.